Ya Bapak Ibu semua, kita berikan kesempatan terlebih dahulu ya untuk mahasiswa bertanya, silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Putri Tiara Mustika Budiman. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Hukum Galunggung, Tasikmalaya. Silahkan pertanyaannya. Ya, sebagaimana hasil dari debat Capres-Cawapres kemarin, banyak sekali perspektif yang bervariatif dari masyarakat. Nah, yang saya ingin tanyakan terkait evaluasi. Evaluasi dari kubu 2 terkait apakah sesuai dengan ekspektasi pemaparan dari Bapak Gibran kemarin dalam debatnya. Kiranya kalau misal sesuai dengan ekspektasi, indikatornya apa saja Bu? Coba spill dikit-dikit kepada kami. Makasih pertanyaannya, saya mencoba menjawab. Kalau dari kami sesuai bahkan melebihi ekspektasi karena Mas Gibran bisa menyajikan jawaban yang tidak hanya bisa dieksekusi tapi juga lebih ke masa depan gitu. Misalnya ketika dia bicara bagaimana mengatasi krisis pangan. Krisis pangan ini udah di depan mata kita loh. Ya nggak, apalagi ditambah dengan geopolitik yang nggak baik. Orang sekarang kita tadinya bisa mengandalkan impor beras, tapi kalau orang menutup keran impornya ke kita gimana gitu kan. Dan Mas Gibran nggak cuma bicara tentang ketersediaan pupuk, tapi dia juga bicara bagaimana kita harus mengedepankan mekanisasi, IoT, saya jelasin mungkin daripada ada yang nanya nanti Internet of Things untuk bisa mengukur pH tanah gitu kan. Combine harvester, bagaimana kita memakai alat yang bisa langsung memotong, memilah langsung di satu tempat gitu misalnya. Kemudian pakai drone untuk menyemprot pestisida. Jadi udah bicara tentang gagasan ya, masa depan. Hal-hal yang udah kita menuju negara maju itu seperti apa gitu. Jadi lebih ke kalau saya melihat, kalau kita mau positif melihat kelebihan dari masing-masing calon kita, nanti bisa ditanya ke yang lain. Jawaban Mas Gibran itu mungkin khas anak muda, dia lebih berpikir beberapa step ke depan. Jadi nggak cuman gaya yang saat ini, tapi menggunakan teknologi, bagaimana caranya smart farming, gimana caranya agar anak-anak muda mau jadi petani gitu kan. Kalau teknologinya udah lebih maju, kerjanya nggak harus manual, nggak pakai sabit lagi, kan pasti anak-anak muda akan lebih tertarik untuk bisa masuk ke sektor pertanian. Tambahan Samara? Ya, saya kira juga yang menurut saya sering sekali disebut Mas Gibran dalam debat kemarin adalah tentang hilirisasi. Hilirisasi ini adalah persoalan yang sangat penting, adalah isu yang sangat penting untuk masa kini dan masa depan gitu. Kalau kita bicara anak muda dan bicara masa depan, kita harus bicara tentang pertumbuhan ekonomi. Dan faktanya hilirisasi itu adalah pintu menuju pertumbuhan ekonomi yang makin pesat. Saat ini pendapatan sumber daya alam kita dengan adanya hilirisasi sudah melampaui target APBN hampir 195 triliun. Kalau kita lihat juga ekspor produk nikel kita itu mencapai 4,5 billion USD pada tahun 2023. Jadi ini adalah isu-isu yang paling penting, substansi yang dibawa Mas Gibran dan berkali-kali disebutkan hilirisasi. Kita harus menolak segala upaya yang tidak setuju pada hilirisasi karena inilah awal pintu kita menuju Indonesia maju. Jadi saya sangat apresiasi itu. Saya tadi mau komentarin sedikit tadi pernyataan dari kawan baik saya nih Samara yang bilang bahwa menteri nggak boleh kritik-kritik katanya kinerja pemerintah ya. Tapi beberapa bulan yang lalu Pak Prabowo tuh sempat bilang, di kabinet Pak Jokowi ini ada menteri neolib katanya. Siapa yang neolib? Dan kalau ada menteri neolib berarti yang milih kan presiden. Apakah ini berarti Pak Prabowo menyerang presiden? Apakah kita bisa bilang seperti itu? Itu kalau pakai logika kayak tadi kawan saya Samara bilang tuh kayak gitu ya berarti kesimpulannya. Tapi balik lagi soal food estate gitu. Saya sepakat kita butuh ketahanan pangan. Kita butuh menjaga suplai pangan kita tidak terganggu. Tapi apa yang terjadi ini kan soal eksekusinya. Dan sorry nih, ini agak berlawanan dengan lagu yang sering saya dengar dulu pas saya kecil. Saya dengar lagu Kus Plus dulu. Kan bukan lautan tapi kolam susu gitu ya. Bagian refnya itu adalah orang bilang tanah kita tanah kaya, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Nah ini food estate tanaman nggak jadi tanaman. Iya kan? Jadi eksekusinya ini yang kita pertanyakan loh. Gitu. Jadi jangan dibilang kita menyerang program pemerintah. Enggak. Kita lagi ngomongin soal eksekusinya. Dan kita mau ngomongin soal bagaimana bisa membuat pemerintahan yang bermartabat, yang beretika, yang menjunjung tinggi hukum untuk meneruskan apa? Meneruskan pembangunannya Pak Jokowi. Dan yang paling tepat melanjutkan dari Pak Jokowi adalah Pak Ganjar Pranowo. Bang Angga. Memang yang paling menarik itu adalah kalau kita mau melihat respon publik terhadap pasangan kita. Tadi kan ditanya gimana sih sebenarnya evaluasi dan respon. Pasti kita selalu melakukan evaluasi, pasti ada kritik-kritik dan lain sebagainya. Tetapi kita harus melihat fakta dan reaksi masyarakat. Kita semua di sini boleh berdebat dan berbicara berbagai macam isu.
Nyatanya dari debat pertama hingga saat ini survei Pak Prabowo dan Mas Gibran konsisten naik dan hari ini berada di angka 48,5%. Artinya apa? Artinya publik, masyarakat merasa puas, merasa senang dan merasa bahwa pilihan yang terbaik untuk melanjutkan pembangunan Pak Jokowi ke depan itu namanya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kita ke Mas Bang Iqbal, bergantian. Silakan. Silakan Bang Iqbal. Yang di tengah sama-sama satu kan, jangan rebutan ya yang di tengah ya. Gantian. Ya, terima kasih. Mungkin kalau misalnya di overall gitu ya, overall kita lihat bahwa Gus Imin itu secara konsisten terus bicara tentang perubahan. Apalagi kemarin beliau mengutip tentang bahwa bicara perubahan itu untuk lingkungan itu nggak cuma dibicarakan sama aktivis aja. Orang selalu bilang ini aktivis aja nih ribet segala macam. Tapi bahkan pemuka agama juga ngomongin itu gitu. Ngomongin pertobatan ekologis gitu. Itu yang disampaikan bahwa ngomongin lingkungan itu masalah kita bersama. Pak Caimin juga ngomongin ada 4 keadilan. Salah satunya keadilan antar generasi. Di mana beliau sebagai pemimpin, calon pemimpin itu tidak mau mewariskan lingkungan yang rusak pada generasi berikutnya. Gitu. Itu yang dipertegas oleh Caimin dalam konteks debat kemarin. Itu yang perlu juga disampaikan bahwa ketika anak muda itu nggak cuma bicara tentang umurnya, tapi juga tentang apa yang dibawa oleh paslonnya untuk mereka, untuk anak mudanya gitu. Kita nggak mau eksploitasi sumber daya alam gila, ugal-ugalan, hilirisasi ugal-ugalan yang nantinya tidak menghasilkan apa-apa, tidak mewariskan apapun ke anak-anak muda di masa depan. Makanya kita butuh perubahan, pilih nomor 1. Bang Iqbal. Ini sejak awal sudah menyampaikan 3 statement Mbak Samara. Tapi Mbak Samara tidak mengklarifikasi. Artinya benar bahwa Mbak Samara pernah mengatakan Gibran nyolot. Yang kedua politik dinasti. Yang ketiga Pak Prabowo terlibat dalam penculikan. Artinya kami melihat bahwa sebegitu labilnya, mudahnya berubah. Kemarin 23 Juni menyebut calonnya Pak Ganjar karena pro perempuan. Hari ini juga berpindah lagi ke Pak Prabowo. Tapi kami melihat bahwa ada sebuah kata-kata mutiara dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dia mengatakan bahwa adab itu lebih tinggi dari ilmu. Kalau sekedar ilmu, setan pun lebih tinggi ilmunya dari manusia. Bang Masinton. Ya, jadi politik itu ya bicara tentang sikap, etika, tindakan yang konsisten. Apalagi anak muda itu harus konsisten. Gitu loh. Kalau saya bisa di track itu. Gitu-gitu loh. Dari dulu saya kalau yang sifatnya tidak adil, hal-hal yang prinsip saya tentang. Itu. Nah kemudian ini bicara kita tentang cawapres, kita bicara tentang kepemimpinan. Kepemimpinan yang memang kita harus serius mencari pemimpin. Pemimpin yang menjunjung tinggi etika, moral dan memahami substansi kepemimpinan. Bukan yang cuman sekedar teknis. Kepemimpinan yang menguasai persoalan. Kepemimpinan yang bisa membuat kebijakan, melahirkan rasa keadilan untuk rakyat. Jadi pemimpin itu kita tidak bisa ecek-ecek mencari pemimpin kemudian kita bisa mentolerir pemimpin yang melanggar etika. Etika itu nggak mengenal tua muda, nggak mengenal usia. Kalau dia dasarnya dia tidak beretika, mau muda mau tua, ya nggak beretika. Wataknya pasti itu tuh. Nah kemarin kita, alhamdulillah semesta bekerja, Republik, rakyat melihat bagaimana standar etika moral seorang calon pemimpin yang akan kita pilih pada 14 Februari nanti. Maka Ganjar Mahfud itu adalah tawaran bagi kita seluruh rakyat untuk menyelesaikan seluruh persoalan Republik ini. Saya, ini kan udah terakhir ya. Boleh singkat saja, Mbak Grace 1 menit boleh Mbak? Mengutip dari Habib Lutfi bin Yahya, yang beliau pernah mengatakan begini, kalau kita tidak bisa menjernihkan setidaknya jangan memperkeruh, kalau tidak bisa membantu setidaknya jangan membebani. Ada data-data yang berkali-kali salah sebenarnya yang terus-menerus dikatakan oleh antara lain 01, apalagi terkait food estate. Kami dari TKN kemarin baru saja mengundang media untuk datang melihat rekaman bagaimana kondisi sekarang di Kalteng di tempat
lumbung pangan yang dipercayakan diolah oleh Kementerian Pertahanan. Dalam Baik, waktu 3 tahun sudah ada buahnya ketela yang besar-besar bahkan sangat jumbo gitu ya. Umbi-umbiannya sudah tumbuh gitu. Jadi tolonglah kalau tidak punya data yang pasti janganlah memperkeruh. Kalau nggak bisa membantu krisis pangan kita, jangan justru membebani. Ini proyek yang sulit. Waktu 3 tahun itu sangat-sangat sempit. Begitu. Jadi jangan memberikan informasi yang salah karena informasi yang salah yang dilepaskan dengan sengaja. Tepuk tangan adalah untuk 02, fitnah. 01 dan juga 03. Kita Terima kembali kasih. sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Kita mendengarkan dan mencermati, memperdebatkan debat ternyata lebih asik dari debatnya itu sendiri. Minimal banyak masukan data dan koreksi yang bisa kita ambil. Dan terlihat kalau saya sebagai penonton tadi di ruang itu terasa lebih nyaman dan lebih banyak dapat wawasan dan gak tegang. Saya kemarin nontonnya juga tegang. Tetapi saya ceramah kali ini kayaknya tidak untuk pada tim sukses karena di antara orang yang tak bisa diceramai adalah tim sukses itu sendiri. Sama dengan orang sedang jatuh cinta. Jadi perdebatan itu sebenarnya hal yang mulia. Dan ketika memperdebatkan debat pada dasarnya adalah kita ingin mencari pengetahuan. Maka debat yang dilaksanakan oleh KPU adalah ganti dari bagaimana masing-masing itu adalah sosialisasi terhadap visi misinya. Yang dulu ada GBHN sebagai haluan bagaimana membentuk sebuah negara ini sekarang diserahkan kepada visi misi dari Presiden dan Wakil Presiden. Tapi disayangkan debat substansinya tidak menjadi perdebatan, tapi yang menjadi perdebatannya adalah gimmicknya dan yang menjadi debat adalah etikanya. Yang sebenarnya debat itu adalah diperlukan. Untuk apa? Untuk mencari kebenaran, bukan kemenangan apalagi menang-menangan. Tapi yang terjadi adalah debat itu dipakai untuk bagaimana meraih kemenangan, bahkan cenderung untuk menang-menangan. Oleh karena itu kita kembali kepada tujuan asal debat di KPU adalah untuk memberikan gambaran pada pemilih siapa yang lebih tepat untuk Indonesia ke depan untuk membangun bangsa ini. Oleh karena itu di dalam Islam sebenarnya debat itu tidak dianjurkan kecuali karena dibutuhkan. Maka di dalam Islam kita menyebutkan wajadilhum billati hiya ahsan. Bermujadalah, berdebatlah dengan cara yang baik. Seperti apa cara yang baik? Disebutkan oleh Ismail bin Umar bin Kasir ad-Dimashqi, disebutkan manihtaja minhum munadharatan au jidalan. Kalau kita ingin memang munadharah, saling memberikan, melempar ide, atau kita memang jidal, kita ingin perlu berdebat, faliyakun, maka diperintahkan kita bil wajhil hasani. Ada 4 syaratnya untuk kita debat itu yang enak. Yang pertama bil wajhil hasani, wajah yang menampakkan respect. Jadi body language itu penting sebenarnya. Karena sebenarnya kalau kita melihat dari perdebatan ini, dari lisan yang disampaikan lebih banyak adalah melihat body language-nya. Kemudian birifkin, penuh respect, menghargai. Ya, kita bisa memberikan ruang pada masing-masing, bukan cari kelemahan masing-masing atau memberikan keunggulan masing-masing, tapi memberikan bagaimana gambaran yang terbaik. Kemudian bilayinin, bahasa yang santun. Layinan, sebagaimana digambarkan oleh Nabi Musa ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Fir'aun dengan kata yang baik. Kemudian bikhitabin hasanin, tentu dengan cara pilihan diksi yang baik. Kalau ada 4 hal ini maka perdebatan menjadi menyenangkan. Tapi kalau tidak ada 4 hal ini maka perdebatan bukan mencari kebenaran tapi hanya menang-menangan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita pilihlah, jangan sampai kita tidak memilih karena itu tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Yolil Nafis, Mbak Grace Natali, Mbak Samara, thank you banget. Bang Iqbal juga terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga sudah hadir Mas Angga, terima kasih Bang Pangeran, Bang Masino, terima kasih juga. Kita berikan tepuk tangan untuk mahasiswa kita yang sudah berpartisipasi hari ini. Anda yang menentukan masa depan Indonesia pemirsa, kami kabarkan Anda putuskan 14 Februari nanti. Saya Maria Segaf. Dan saya Andromeda Mercury, beda pilihan boleh tapi kita tetap harus berkawan. Selamat malam, sampai jumpa.